Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya ini sebuah apa ya tes mental kali ya dari Kang Irul, nyuruh saya buat ada di sini untuk sharing sebuah, kalau pengalaman saya nggak banyak sekali karena juga baru memulai gitu. Jadi berbagi cerita saja di sini. Perkenalkan, saya Rifandi, saya dari Kimia Tekstil 2011. Nah, sekarang itu saya sebagai desainer, textile designer, khususnya untuk home tekstil saya ngerjain buat karpet, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman. Jadi waktu di penghujung 2002 kemarin itu kebetulan saya melihat sebuah pamflet lah, kurang lebih seperti itu. Ada kompetisi desain itu dari Kemenperin, acaranya Indonesia Fashion Craft Award. Nah, di sana itu punya tema yaitu ngangkat sustainability atau enggak limbah-limbah dari sebuah produk, kurang lebih seperti itu. Nah, karena di situ saya lulusan tekstil gitu ya, kemudian saya punya sebuah ide atau enggak konsep gitu, bagaimana bisa mengolah sebuah pakaian bekas atau enggak limbah pakaian jadi itu menjadi sebuah produk. Nah, kebetulan saya itu ngambilnya produknya nggak ke fashion tapi lebih ke krianya. Kebetulan saya juga ngambil banyak inspirasinya itu dari lingkungan sekitar. Jadi thrifting di zaman sekarang itu saya cukup ngikutin, itu sangat ramai thrifting sekarang. Akan tetapi yang disayangkan itu thrifting banyak yang belinya itu pasti brand-brand yang udah namanya gede, karena emang pengen belinya barang thrifting atau nggak barang second itu yang brandnya gede gitu. Padahal sebenarnya barang thrifting atau enggak pakaian bekas itu bisa dimaksimalkan. Ada seni tekstil yang bisa diolah, nggak perlu brandnya yang bagus, tapi juga kalau kitanya kreatif dan juga kitanya bisa ngulik, itu brand biasa pun pakaian bekas bisa diulik menjadi sebuah fashion yang sangat oke. Nah, karena fashion di sini udah sangat luas, makanya saya ngambil sebuah konsep mau main di kriya, produk kriya, lebih ke kriya tekstil. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga saya riset beberapa survei mengenai pakaian, pembelian pakaian orang-orang, itu saya dapat datanya juga. Ternyata itu memang tiap tahun banyak sekali yang beli baju baru, kemudian juga bingung mau buangnya tuh kemana. Edukasi mengenai pakaian yang setelah kita pakai mau dibuang itu mau dikemanakan. Nah, di situ juga saya dapat ide, oh berarti orang-orang itu masih agak bingung mengenai pakaian bekas itu bisa dibuat apa. Nah, salah satunya juga idenya, harapannya ketika produk ini dibuat juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, khususnya buat saya juga, agar bisa dikreasikan, kurang lebih seperti itu. Masuk ke produk yang saya buat. Jadi di sini kemarin saya bikinnya itu dari pakaian-pakaian bekas, kemudian juga ada dari kain-kain bekas. Nah, saya juga ngulik sebuah seni tekstil atau enggak teknik dari proses pembuatan tekstil, yaitu patchwork. Ada namanya boro patchwork. Boro patchwork itu dari Jepang, itu historinya cukup kuat karena dari zaman Perang Dunia Kedua itu sudah ada boro patchwork ini. Nah, di situ tuh dari pakaian-pakaian bekas, potongan-potongan pakaian bekas itu dijahit menjadi sebuah kain atau enggak sebuah produk. Nah, di situ ada unsur seninya juga menjadi produk yang menarik, kurang lebih seperti itu. Nah, akan tetapi patchwork ini penggunaannya banyaknya itu untuk fashion. Nah, karena saya di sini sering bikin desain untuk karpet, maka kepikiranlah saya bikin dari pakaian-pakaian bekas patchwork itu menjadi sebuah karpet. Kemudian pakaian bekasnya juga tidak mentah saya langsung jahit digabungkan patchwork menjadi sebuah produk, tapi juga saya olah kembali. Salah satunya itu saya celup ulang menggunakan teknik shibori, atau enggak kalau di Indonesianya itu celup ikat.
Nah, di situ juga saya banyak berkoordinasi dengan teman-teman alumni yang lain mengenai proses pencelupan Shibori ini. Jadi dibantu juga oleh beberapa rekan-rekan alumni untuk menggarap proses pencelupan Shiborinya ini. Jadi after dari barang bekas itu kemudian pakaian bekas itu saya buat menjadi patchwork, kemudian juga dicelup Shibori, baru saya gabungkan menjadi sebuah karpet. Nah, jadi produknya ini kurang lebih nggak hanya ngejual sebuah produknya, tapi di balik produknya itu ada story-nya. Nah, story-nya itu yang bisa kita jual di dalam sebuah produk, kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin itu saya daftarkan atau enggak saya ikutan sebuah kompetisi dan alhamdulillahnya rezeki anak soleh kali ya itu dapat juara ketiga di Jakarta di Kemenperin. Nah, akan tetapi untuk next stepnya itu emang saya pengennya itu pakaian bekas ini atau limbah dari pakaian bekas ini saya olah kembali, kemudian akan menjadi beragam produk khususnya untuk home textile, nggak ke arah fashion, kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin tuh karena bikin prototype ya, jadi cuman bikin satu, kemudian juga udah menjadi hak milik Kemenperin. Jadi sekarang itu produknya dipamerkan di Bali, Bali Creative Industry Center. Jadi saya juga belum punya backupnya. Lagi dalam proses sih, sekarang lagi bikin lagi, kurang lebih seperti itu. Oh, kemarin juga saya juga membuat apa ya? Tambahan dari produknya itu karena saya buatnya ular tangga, jadi patchworknya itu dibikin sebuah karpet ular tangga agar bisa dimainkan oleh anak-anak dan juga orang tua. Nah, dadunya itu saya bikin menggunakan teknik rajut crochet. Kalau di Jepang itu saya ngambil tekniknya itu amigurumi. Nah, itu juga suatu poin yang sangat menarik karena itu juga dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Jadi produk ini diharapkan banyak dampaknya terhadap lingkungan sosial juga. Kurang lebih seperti itu, paling sharing cerita dari saya. Ya ini apa namanya, saya baru bridging aja karena saya lihat perjalanan Babe yang mana saya baru tahu karena Ripandi. Jadi Ripandi ini suatu apa ya, buat saya modeling yang bagus dan valid. Sebelumnya ada juga Widya Sari, itu juara kompetisi IFCA juga, dan dia udah malang melintang di ikutan Mufest, ikutan KUKM, ada juga lah kompetisi serupa. Itu alumni S2 kita, artinya S1 dan S2 ya. Terus juga ada Bang Fadal atau Fadal juga di BI Jakarta, karena di BI Jakarta kebetulan saya jurinya dan objektivitasnya memang bisnisnya. Terus juga ada Mujik kemarin sempat ketemu di School of Rock, dia juga juara kompetisi Kementerian juga, yang memang ranahnya di desain. Jadi ini hampir sama Babe. Jadi seperti kita ungkap nih yang base-nya tekstil tapi punya konsentrasi di desain. Nah, kalau saya lihat ini bentar ya komentarnya ya. Karena kan masing-masing orang punya blind spot atau potensi yang nggak kelihatan sama diri pribadi. Kemarin Babe itu unggul karena dia punya substansi yang emang kental. Kalau lihat hasilnya, sorry ya Bu ya, kita sebagai orang tekstil B aja gitu, biasa aja. Tapi dia punya konsep, bisa punya, kalau bahasa sekarang punya narasi. Padahal mah punya. Iya betul. Cuman kalau lihat kompetisi, oh ya saya informasi juga IFCA ini kalau menurut Widi salah satu kompetisi yang memang susah levelnya dibanding Mufest dan lain-lain, tapi Widi juaranya fashion. Nah, kalau saya lihat Babe punya narasi yang bagus karena di situ saya ngobrol sama jurinya dan proses berpikir jurinya bisa milih seperti apa, karena memang konsepnya sustainability, yang mana si thrifting itu sebetulnya bisa masuk ke Indonesia karena HS barang bekas untuk dijadikan diolah menjadi non-woven atau upcycling lainnya. Itu lain hal, cuman ini mesti saya sampaikan. Nah, mungkin dari Akang Teteh ada yang melihat potensi Ripandi ini sebagai ini oke lah orang kolaborasi jadikan bisnis. Tapi katanya sebenarnya mangga silakan duduk bareng, ngopi bareng. Nah, Be udah nanya Be,
sebetulnya ini pertama kali atau pernah ikut kompetisi? Oke, ini tuh sebenarnya pertama kali. Jadi karena emang konsepnya juga sustainability, terus juga ada produknya di craft ya, khususnya untuk kriya. Jadi saya lebih kepikiran buat ide ke sana gitu. Karena kalau untuk fashion juga saya nggak begitu expert di fashion, tapi kalau untuk kriya, untuk produk di luar fashion, mungkin saya bisa ngulik di sana gitu kan. Jadi baru pertama kali kebetulan. Terus ini produknya kan upcycling. Ini diketahui aja sama kang kita, nanti mungkin bisa lihat Instagramnya Babe. Ya. Mana Instagram itu? Skinny Babs. Skinny Babs. Skinny Babs. Nah di situ ada hasilnya. Dia pakai metodenya bukan hanya upcycling, tapi dia juga pakai apa? Teknik apa? Shibori ya? Iya, shibori juga. Ada celup shibori. Itu menarik sebetulnya. Karena sedikit yang tahu gimana caranya mencari, bukan hanya meng-upcycling tapi edit value dari produk. Ya. Nah, kalau ini konsepnya cair, ini kalau misalkan ada akang-akang yang tertarik sama idenya Babe, mau dijadiin cuan, mau dijadiin usaha, sah-sah aja langsung kontak Babe dan ngopi bareng sama Babe. Ya, terima kasih Kang Dimas. Saya bukan sebagai MC tapi sebagai suara yang membantu Babe. Mudah-mudahan dari sini ada hasilnya buat Babe. Iya, amin. Selain itu juga portofolio Babe buat karpet juga Be. Ya, bikin karpet. Buat karpet juga usahanya karpetnya Babe bentuknya tufting yang ngejual artwork Ya. lebih ngejual artworknya Fortnite Watch. Dan kemarin udah hampir kerjasama dengan fans Indonesia. Jadi tepuk tangan buat Babe, prosesnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bukan hanya karyanya tapi berbuah dan bisa dimonetize pada malam hari. Terima kasih Be. Oke. Terakhir dari saya, 2023 ini menurut saya bukan tahun kompetisi tapi tahun kolaborasi. Jadi mari kita berkolaborasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.